Baik, sebelum saya memulai, saya akan share screen terlebih dahulu tentang materi yang akan kita bahas kali ini, yaitu tentang hijamah atau bekam. Insya Allah kita akan membahas materi tentang hijamah atau bekam. Mungkin sudah kenal ya, saya Asep Mardiki. Beberapa hari yang lalu kita sudah berkenalan. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan untuk kita menjaga ukhuwah kita, menjaga silaturahim kita dengan saling berkenalan ini. Dan langsung saja, saya akan membahas tentang materi kali ini, yaitu tentang hijamah. Kita seringkali mendengar kata bekam, seringkali mendengar kata hijamah. Mungkin juga sebagian dari kita yang ada di sini, di room ini, seorang praktisi hijamah, seorang praktisi bekam yang mungkin sudah lebih senior dibanding saya, mungkin sudah lebih berpengalaman dibanding saya, dan bahkan sudah lebih berilmu dibanding saya gitu. Tapi tidak ada salahnya kalau sekarang kita berbagi, kalau sekarang kita sharing, supaya apa yang diketahui oleh Bapak, Ibu, dan saya sendiri bisa bertambah hasanah keilmuannya. Dan yang pertama, kita harus tahu dulu definisi tentang bekam. Karena sekarang bekam sudah diakui oleh dunia kesehatan, bahkan kedokteran. Ada yang namanya PDBI, Perkumpulan Dokter Bekam Indonesia. Itu artinya apa? Artinya para dokter sekalipun sudah mengakui tentang khasiat bekam ini. Para dokter sekalipun sudah benar-benar mengapresiasi adanya pengobatan sunnah ini gitu. Makanya mereka berkumpul ingin mendakwahkan sunnah Tibun Nabawi ini, terutama bekam. Dan alhamdulillah sudah terbentuk perkumpulannya, Perkumpulan Dokter Bekam Indonesia. Terus bagaimana bagi kita yang bukan dokter? Insya Allah tetap kita bisa melaksanakannya, karena bagaimanapun kita menjalankan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 29, yaitu jaminan dari negara untuk menjalankan ibadah agama masing-masing. Bekam adalah sunnah Rasul, bekam adalah metode pengobatan yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, jika kita melaksanakannya, artinya kita sedang menjalankan sunnah, sedang menjalankan ibadah, dan itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Jadi tidak perlu khawatir, walaupun kita bukan dokter, walaupun kita bukan tenaga kesehatan, insya Allah kita masih bisa melaksanakan terapi bekam ini. Terkait nantinya ada regulasi, peraturan dari pemerintah, yang namanya peraturan yang dibuat oleh manusia, itu insya Allah bisa diakali. Insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya, saya akan share bagaimana cara mengatasi regulasi-regulasi yang dibuat oleh pemerintah saat ini, terutama yang berhubungan dengan tenaga kesehatan tradisional atau bekam, ya, terutama bekam gitu. Karena ada aturan di PP 103 tahun 2014 yang melarang non-nakes, ya, di luar tenaga kesehatan itu tidak boleh melakukan aktivitas terapi yang mengeluarkan darah atau yang melakukan perlukaan, karena itu disebutnya invasif atau operasi ringan, dan itu tidak diperkenankan oleh non-nakes, ya, yang bukan tenaga kesehatan seperti bidan, perawat, apalagi dokter gitu ya. Ya di luar itu tidak diizinkan. Tapi bagaimanapun yang namanya peraturan buatan manusia, alhamdulillah sampai sekarang pun saya basicnya bukan nakes, alhamdulillah masih bisa melaksanakannya, dan sekarang usia klinik kami di sini sudah 10 tahun alhamdulillah. Jadi tidak ada halangan untuk kita melaksanakan terapi bekam, walaupun ada beberapa regulasi yang memang sedikit membatasi kita, sedikit membatasi ruang gerak kita sebagai tenaga kesehatan tradisional untuk bergerak, tapi bukan berarti itu menjadi hambatan bagi kita. Oke, baik. Sekarang kita mulai. Kita pahami dulu tentang bekam. Masyarakat awam menyebut bekam itu adalah mengeluarkan darah. Pak, saya pengen diterapi. Diterapi apa? Terapi dikeluarkan darah kotor. Kebanyakan masyarakat awam berkata seperti itu. Ingin dikeluarkan darah kotor. Ingin dikeluarkan darah kotor. Nah, apakah betul bekam itu mengeluarkan darah kotor? Di sini kita bahas definisinya. Yang pertama, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bekam adalah proses pengeluaran darah melalui kulit perifer. Al-hijamatu tastakhriju dam min nukhil jild. Ya. Jadi memang bekam itu mengeluarkan darah melalui kulit perifer. Apa kulit perifer? Kulit perifer itu adalah bagian kulit terluar dari tubuh kita, atau mungkin kita biasa menyebutnya kulit ari. Ya. Nah, itu yang disebut kulit perifer. Dan itu bagian kulit itu yang mengeluarkan darah, yang dikeluarkan darahnya. Nah, pertanyaannya, apakah betul darah yang dikeluarkan melalui kulit perifer itu adalah darah kotor? Kita akan bahas berikutnya. Ya. Ini sekilas tentang definisi bekam yang dikeluarkan atau menurut versi Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Bekam adalah proses pengeluaran darah melalui kulit perifer. Ya. Tapi para ulama dalam kitab Sahihul Jami dijelaskan lagi bahwa bekam adalah proses pengeluaran darah dari kulit melalui pengisapan, kemudian perlukaan, kemudian pengisapan kembali sehingga darah keluar. Jadi ada 3 proses ya dalam bekam itu. Yang pertama pengisapan.
Yang kedua, perlukaan ringan pada kulit. Yang ketiga, pengisapan kembali mengeluarkan darah. Itu proses dalam bekam. Jadi kalau misalkan bekam tidak mengeluarkan darah, maka kami di sini tidak menyebutnya sebagai bekam sunnah. Kenapa? Karena bekam sunnah ya yang mengeluarkan darah sesuai dari hadis-hadis ini gitu. Jelas kan dalam hadis ini bahwa bekam mengeluarkan darah. Dari Ibnu Qayyim sama mengeluarkan darah dari kulit perifer, dari kulit ari, dari kulit terluar. Para ulama lain pun mendeskripsikannya lebih detail lagi, pengisapan, perlukaan ringan pada kulit, kemudian pengisapan kembali sehingga darah keluar. Jadi jelas, yang namanya bekam itu ada yang namanya proses pengeluaran darah. Oke, kita sepakati dulu itu. Yang namanya bekam sunnah adalah bekam yang mengeluarkan darah. Bagaimana kalau ada aturan bahwa bekamnya tidak boleh mengeluarkan darah, tidak boleh invasif? Berarti di sana bukan bekam, tapi kop-kopan saja. Kop-kopan mengeluarkan angin saja. Karena kalau bekam, itu mengeluarkan darah. Dan tadi, azas lindungannya adalah pasal 29 di Undang-Undang Dasar 1945. Negara menjamin kebebasan setiap rakyatnya memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Ya, dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Menjalankan terapi bekam adalah bagian dari ibadah. Menjalankan terapi bekam adalah bagian dari menjalankan sunnah. Jadi jangan khawatir ya, sekali lagi saya tekankan, jangan khawatir untuk kita melaksanakan terapi bekam. Oke, Bapak Ibu, barangkali ada yang bertanya, silahkan kembali ditulis di kolom chat ya. Barangkali misalkan ada pertanyaan-pertanyaan dari sebelumnya gitu yang mau disampaikan pada kesempatan malam hari ini, silahkan bisa menulis di kolom chat. Insya Allah kita akan sama-sama bahas nantinya. Sambil berjalan kita bahas ya. Baik. Yang selanjutnya, kita harus tahu ini nih, yang disebut kulit perifer ini adalah bagian kulit epidermis. Ya, kulit epidermis. Ini bagian terluar dari kulit yang mana akan terluka pada saat melakukan proses pembekaman. Jadi di kulit epidermis inilah darah itu dikeluarkan. Di kulit yang terluar inilah darah itu dikeluarkan. Tidak sampai ke dermis. Kenapa? Di dermis itu sudah banyak pembuluh darah. Sudah banyak pembuluh darah. Jadi kalau dilukai sampai ke dermis, yang keluar itu bukan darah kotor, bukan darah statis, tapi darah bersih yang memang masih dibutuhkan oleh tubuh kita yang mengalir di dalam pembuluh darah. Makanya tadi Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa bekam itu pengeluaran darah pada kulit perifer, kulit terluar, kulit ari atau epidermis. Ini kenapa kulit terluar? Karena di dalam di bawah kulit terluar inilah darah statis, darah kotor menumpuk karena mereka sudah terbuang dari pembuluh darah. Oke. Jadi ini alasannya kenapa kita dianjurkan menggunakan lancet dalam membekam. Dinas Kesehatan menganjurkan kita menggunakan lancet. Walaupun di dalam hadis bekam itu torehan ya. Tahtajimuh itu torehan, syartoh timihjam. Tapi Dinas Kesehatan menganjurkan kita menggunakan lancet atau jarum. Ya, alasannya kalau jarum itu ada pembatas, ada batasan kedalaman untuk masuk ke dalam kulitnya. Kalau menggunakan torehan, menggunakan syartoh, dikhawatirkan nanti lukanya sampai terlalu dalam. Itu yang dikhawatirkan. Tapi kalau memang kita sudah mahir, sudah terbiasa menggunakan torehan, ya silakan. Tidak ada larangan. Justru kalau memang kita sudah mahir menggunakan torehan, itu hasilnya lebih bagus. Cuman sebagai bahan kehati-hatian, ya sudah, kita ikuti saja anjuran dari Dinas Kesehatan menggunakan jarum bekam. Tapi kan hadisnya torehan, hadisnya sayatan. Jarum bekam itu ujungnya, jarum bekam yang kita pakai itu nomor 21G ya. Jarum bekam itu nomor 21G, bukan nomor 28G. Kalau nomor 28G itu terlalu runcing, terlalu lancip ujungnya. Jadi kalau misalkan digunakan, dikhawatirkan masuknya terlalu dalam ke bagian kulit dermis ini, ke bagian pembuluh darah ini. Tapi kalau nomor 21G, pertama tidak terlalu tajam, dan yang kedua ujungnya menyerupai ujung pisau. Jadi begitu kena ke kulit itu tidak langsung menusuk, tapi sedikit ada torehan. Makanya insya Allah sama khasiatnya seperti kita melakukan terapi bekam dengan sayatan, dengan torehan, dengan syartoh. Oke. Ini ya yang perlu kita pahami. Tadi jadi jawabannya betul bahwa yang dikeluarkan oleh bekam itu adalah darah kotor. Betul, karena darah yang mengendap di bagian kulit epidermis ini adalah darah statis yang memang tidak lagi ada di pembuluh darah, yang sudah terbuang dari pembuluh darah. Ya. Itu tentang bagian kulit yang dibekam. Nah, sekarang
kita harus tahu juga sejarah tentang bekam. Bekam itu dari zaman Cina kuno, dari zaman Mesir kuno sudah ada. Ya, tapi kita sebagai umat muslim meyakini bahwa ada hadis yang mengatakan ma mararta lailatul asra bi malai ila qalu ya Muhammad mur ummataka bil hijamah. Tidaklah aku berjalan di hadapan para malaikat pada malam aku diisrokan kecuali mereka berkata, wahai Muhammad, perintahkanlah umatmu berbekam. Nah, jadi kita yakini sejarah bekam yang kita pakai sekarang adalah risalah yang didapatkan oleh Nabi Muhammad SAW pada saat melaksanakan Isra Mi'raj. Dan ini jarang dibahas pada saat peringatan Isra Mi'raj, jarang dibahas ini. Padahal pada malam Isra Mi'raj itu Rasulullah mendapatkan 2 risalah. Yang pertama risalah wajib, yaitu berupa sholat 5 waktu. Yang kedua risalah sunnah, yaitu berbekam. Makanya tidak salah kalau asosiasi-asosiasi bekam mengatakan bahwa tanggal 27 Rajab adalah hari bekam nasional, bahkan hari bekam internasional. Tidak salah. Karena memang pada saat Isra Mi'raj itulah bekam disalahkan kepada Rasulullah melalui para malaikat. Pertanyaannya, malaikat itu kan terbuat dari nur, dari cahaya. Tapi kenapa mereka justru mencontohkan berbekam di hadapan Rasulullah? Apakah akan keluar darah? Tentu saja jawabannya tidak ya. Karena para malaikat itu kan tidak punya darah. Terus kenapa mereka memperlihatkan bekam? Yang perlu kita ingat, yang perlu kita catat juga, para malaikat itu adalah makhluk yang tidak punya akal. Makhluk yang cuma punya ketaatan kepada Allah maksudnya. Tidak diberikan akal seperti manusia. Makanya mereka tidak punya nafsu. Jadi kalau yang disampaikan oleh para malaikat, kalau yang dicatatkan oleh para malaikat, itu sudah pasti berdasarkan wahyu dari Allah. Jadi sebetulnya hakikatnya itu Allah yang menyuruh Nabi Muhammad untuk menyuruh umatnya berbekam. Tapi kalau Allah yang menyuruh langsung, maka nanti hukumnya akan wajib. Maka karena maha taunya Allah, maha bijaksananya Allah, langsung diperintahkan kepada malaikat. Silakan malaikat yang mencontohkan saja, supaya hukumnya tidak menjadi wajib, hukumnya menjadi sunnah saja. Kebayang kalau berbekam wajib gitu ya. Kebayang kalau berbekam wajib, sebulan sekali wajib bekam. Kalau tidak bekam sebulan sekali dosa. Kan mungkin untuk sebagian orang memberatkan gitu ya. Apalagi ada kondisi tertentu yang tidak memungkinkan dibekam. Makanya Allah Maha Tahu, Allah Maha Bijaksana, jadi diperintahkanlah para malaikat untuk mencontohkan bekam kepada Rasulullah sehingga hukumnya menjadi sunnah. Ini ya, yang perlu kita pahami sejarah bekam itu sebetulnya kapan? Kalau kita melihat sejarah yang pada umumnya dari zaman Mesir kuno, dari zaman Cina kuno itu sudah ada bekam, sudah ada proses pengkopan, sudah ada. Cuma kita yakini bahwa yang paling benar, yang paling tepat itu adalah ketika Rasulullah mendapatkannya pada saat Isra Mi'raj. Ya, berikutnya, bahkan setelah Rasulullah mendapatkan risalah tentang bekam, para ulama ya itu langsung membuat penelitiannya. Para ulama Muslim pada saat itu langsung membuat penelitiannya kayak Ibnu Sina, ya, Al-Zahrawi, Ibnu Al-Nafis, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Mereka langsung membuat kitab-kitab Tibu Nabawi di mana bekam termasuk di dalamnya. Luar biasa ya. Bahkan bukan cuma ulama Muslim, tapi seorang dokter dari Inggris pun yang bernama Robert W. Anderson langsung membuat buku tentang bekam. 100 Disease Treated by a Cupping Therapy. Kan ya, luar biasa sekali. Ini gitu, sama bekam. Sampai sejauh ini penelitian tentang bekam, akhirnya bekam sekarang diakui oleh dunia. Bahkan para dokter ya, para dokter sekalipun sekarang sudah mengakui tentang khasiat dari bekam ini. Gitu. Oke, jadi sekali lagi sejarah bekam itu ada dari sejak Mesir kuno, sejak Cina kuno. Cuma disempurnakan ketika Rasulullah mendapatkan risalah ini melalui Isra Mi'raj. Dan setelah itu banyak sekali penelitian yang mengungkapkan tentang bekam dan hasilnya luar biasa. Tidak ada yang menyatakan bekam itu tidak bermanfaat. Semua penelitian itu menyatakan bermanfaat. Ya, baik. Yang selanjutnya, ini gambaran pada saat zaman Romawi kuno ya. Bekam seperti ini sudah sangat profesional, menggunakan alat-alat yang steril, menggunakan alat-alat yang memang berkualitas. Makanya kalau kita masih membekam di sembarangan, dikhawatirkan justru kita mengalami kemunduran, bukan cuma kemunduran era saja, tapi juga justru kemunduran kualitas. Contohnya kayak kemarin waktu saya ceritakan, ada seorang perempuan yang bisa dibilang solehah, belum tersentuh oleh pria manapun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, beliau terkena HIV. Dari mana?
dari aktivitas pembekaman yang tidak steril, yang tidak higienis. Jarumnya bersamaan dengan jarum yang lain. Akhirnya akhwat tersebut soleh, padahal solehah, tapi terkena HIV, penyakit yang memang sangat hina sebetulnya. Ya. Tapi ya kita tidak bisa menghinakan perempuan tadi karena memang itu kejadiannya akibat kesalahan daripada seseorang yang memang teledor dalam melakukan terapinya. Makanya sekarang itu ada standarnya untuk membekam itu. Cupnya yang seperti apa, hand pump yang seperti apa, jarumnya yang kayak gimana, penggunaan atribut kita pun seperti apa, masker, sarung tangan harus kita pakai gitu ya. Terus penggunaan elapnya juga yang mengelap lukanya harus pakai apa, pakai kasak yang steril, ya. Tisunya pun tisu khusus gitu, jangan sampai tisu yang sembarangan, jangan sampai pakai tisu yang ada aromanya. Soalnya kalau tisu yang ada aromanya itu biasanya sangat kuat sekali zat kimianya. Ya, jadi sekali lagi kita sebagai pembekam coba gunakan alat-alat yang steril, alat-alat yang higienis untuk melakukan pembekaman kepada pasien karena itu sangat berpengaruh terhadap izah bekam itu sendiri, terhadap marwah bekam itu sendiri. Oke. Selanjutnya dalil nih. Tadi kan kita bilang nih kalau bekam itu adalah bagian dari ibadah. Bekam itu adalah bagian dari sunnah. Kita harus tahu dari mana kita punya hukum sunnah ini. Apakah cuma dengar katanya saja Rasulullah pernah dibekam, katanya saja Rasulullah pernah dibekam, tapi tidak ada dalilnya. Sementara agama ini adalah agama yang berdasarkan dalil, bukan agama yang berdasarkan katanya, bukan agama yang berdasarkan rekayasa cita rasa, bukan. Tapi harus ada dalilnya. Ibadah kita itu semuanya tidak boleh kecuali ada dalil yang membolehkan. Ya. Sholat, kenapa 5 waktu? Karena ada dalil yang mengatakan bahwa sholat itu 5 waktu. Ya. Jadi dalam kehidupan beragama kita itu semuanya tidak boleh kecuali ada dalil yang menyuruhnya gitu. Ya. Itu kehidupan beragama gitu ya, itu kehidupan ibadah kita. Termasuk berbekam. Berbekam juga harus ada dalil-dalil yang mengatakan bahwa bekam ini adalah sunnah. Yang pertama dalil tentang bekam adalah asifa'u fi salasa sarbatin asal sartati mihjam wa kaitin-nar wa ini adha umati anil kait. Kesembuhan terdapat dalam 3 hal. Minum madu, itu yang pertama ya. Minum madu. Yang kedua berbekam. Berbekam itu di sini sartoti mihjam, sayatan bekam. Tapi tadi saya jelaskan bahwa bukan esensi sayatannya, tapi berbekamnya di sini kita akan bahas. Karena tadi jarum nomor 21 gauge pun itu efek sayatannya ada gitu. Dan yang ketiga kai atau sedotan besi panas. Tapi Rasulullah melarang umatnya untuk melakukan kai. Jadi di dalam hadis Sahih Bukhari. Kenapa kai dilarang? Karena kai memang menyehatkan, tapi ada efek samping yang juga mengganggu estetika, yang juga akan mengganggu organ tubuh yang lain. Beda dengan minum madu dan berbekam. Itu kesemuanya minim efek samping. Bukan berarti tidak ada ya, tapi minim efek samping. Apapun itu, terapi apapun itu, tidak ada yang tidak ada efek samping. Semuanya ada efek samping. Cuma seberapa minim efek sampingnya, yaitu yang bisa kita ukur nantinya gitu. Oke? Ini yang pertama ya, asifa'u bisalasa sarbatun asal au sarqati mijam au kaitin nar wa inni anha ummati anil kai. Sahih Bukhari. Yang kedua, masalah bekam yang tadi ya, bahwa bekam itu diturunkan pada saat Rasulullah melaksanakan Isra Mi'raj. Ma mararta lailatul asra bi malai illa qalu ya Muhammad mur ummataka bil hijamah. Ini dalam Sahihul Jami nomor 5671. Yang berikutnya khairu ma tadawaitum bil hijamah. Ini dalam Sahih Bukhari Muslim. Sesungguhnya pengobatan yang terbaik adalah hijamah atau bekam. Jadi saya kutip 3 saja hadis tentang bekam, dalil tentang bekam. Ribuan banyaknya dalil tentang bekam. Bahkan tidak sedikit dalil yang mutawatir, hadis yang mutawatir. Luar biasanya pengobatan ini. Ya, makanya insya Allah bekam ini adalah pengobatan langit yang insya Allah akan memberikan keberkahan, kejayaan, dan khasiat yang luar biasa bagi kita. Makanya tadi para dokter sekalipun tertarik untuk mempelajari bekam dan akhirnya mereka berkumpul membuat kumpulan Perhimpunan Dokter Bekam Indonesia. Ya. Ini dalil-dalil tentang bekam. Terus yang berikutnya, berbekam pun tidak sembarangan. Ada waktu-waktu terbaik untuk berbekam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu khairu ma tahtajimu fihi 17 wa 19 wa 21. Ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya pengobatan atau berbekam yang kalian lakukan adalah pada tanggal 17
1921 dari bulan Hijriah. Ya, hitungannya bulan Hijriah ya. Jadi bukan bulan Masehi, tapi di bulan Hijriah. Ini diriwayatkan oleh Al-Hakim, At-Tirmizi dan Al-Baihaqi gitu ya. Yang meriwayatkannya pun sampai 3 sekaligus, ini menunjukkan bahwa hadis ini sahih. Yang mendengarkan hadis ini banyak. Maka 3 orang yang meriwayatkan. Jadi kapan waktu terbaik berbekam? Tanggal 17, 19, 21. Pasti ada pertanyaan, kenapa tanggal sekian gitu? Masya Allah, beberapa tahun ke belakang ada penelitian yang mengatakan, yang meneliti tentang ini gitu. Kenapa berbekam terbaik tanggal 17, 19, 21? Ternyata pada tanggal tersebut gravitasi bulan itu lagi kuat-kuatnya. Ya. Dan ketika gravitasi bulan lagi kuat, semua air yang ada di muka bumi itu bergejolak naik ke atas. Pantai pun naik kan, pasang. Begitupun darah kita. Darah kita pun bergejolak. Jadi kalau ada toksin di darah kita, maka karena bergejolak akan naik ke atas toksinnya. Pas begitu diambil dengan bekam, maka toksinnya terambil secara maksimal. Itulah kenapa Rasulullah 14 abad yang lalu menyatakan tanggal 17, 19, 21 itu tanggal terbaik berbekam. Luar biasa ya. Rasulullah bukan dokter, Rasulullah bukan ahli kesehatan, tapi untuk kesehatan bisa sampai sedetail ini gitu. Ya, luar biasa sekali. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang berikutnya, waktu terbaik berbekam juga adalah ketika dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam tajimu wa huwa bihram wa tajimu wa huwa shaum. Ya. Jadi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam berbekam atau berhijamah ketika sedang berihram dan berbekam ketika sedang berpuasa. Nah, ini menjawab hadis yang sebelumnya yang menyatakan kalau berbekam sedang berpuasa itu membatalkan puasanya. Ya, kita harus tahu asbabul wurudnya hadis ini gitu. Hadis yang pertama yang menyatakan berbekam itu batal, ya, membatalkan puasa. Yang pertama alasannya kalau orang yang dibekam setelah berbekam itu lemas dan harus batal puasanya. Maka akibat berbekam ini batal, yang dibekam batal, yang membekam pun batal puasanya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dulu itu belum ada kop, belum ada pen lancet, belum ada hand pump. Jadi masih banyak yang membekam menggunakan tanduk yang dilubangi ujungnya, disedot pakai mulut. Dan tidak sedikit yang darahnya terhisap oleh mulutnya, dan itu yang membuat batal puasanya. Tapi begitu Rasulullah mencontohkan menggunakan gelas bekam yang dipanaskan, maka Rasulullah sendiri pun meminta berbekam pada saat saum. Jadi hadis ini menyatakan bahwa berbekam pada saat saum itu tidak membatalkan. Bahkan penelitian lebih luar biasa lagi menyatakannya. Berbekam pada saat saum itu memberikan efek ganda. Jadi proses detoksifikasi, proses pengeluaran darah pada saat berbekam itu membuat tubuh kita semakin bersih karena toksinnya tersedot hampir lebih maksimal gitu. Kenapa? Karena untuk mengeluarkan toksin dari dalam tubuh kita itu perlu energi, perlu tenaga. Dan kalau pencernaan kita lagi kosong, maka energi yang digunakan untuk mencerna itu minim dan bisa dialihkan untuk menjadi energi yang digunakan untuk mengeluarkan darah atau mengeluarkan kotoran melalui darah. Luar biasa ya, insyaallah. Jadi berbekam pada saat saum sebetulnya tidak membatalkan, justru akan memberikan efek ganda, efek yang luar biasa untuk orang yang dibekam pada saat itu. Ya. Ini tentang dalil-dalil bekam ya. Yang selanjutnya kita pun harus tahu juga kontraindikasi dalam bekam. Tidak semua orang boleh dibekam. Seperti tadi saya katakan, kebayang kalau bekam ini wajib, sementara ada beberapa orang yang tidak bisa dibekam. Yang pertama, pasien dengan keluhan anemia, kurang darah. Bukan hipotensi ya, bukan tekanan darah rendah. Karena anemia dengan hipotensi itu berbeda. Kalau anemia itu kekurangan hemoglobin, kekurangan sel darah merah, makanya mukanya kelihatan pucat. Kalau hipotensi itu detak jantungnya lemah sehingga tekanan darahnya rendah. Walaupun darahnya cukup, misalkan hemoglobinnya cukup, terus leukositnya juga cukup, trombositnya cukup, tapi karena tekanan darahnya detak jantungnya lemah, maka tekanan darahnya jadi rendah. Tapi kalau anemia, walaupun tekanan darahnya normal, tapi karena volume darahnya sedikit, maka itu yang disebut anemia. Sekali lagi ya, anemia dengan hipotensi itu berbeda. Makanya orang yang anemia itu tidak boleh dibekam. Kalau yang hipotensi boleh.
ada beberapa titik yang justru bisa menaikkan tensi darahnya. Insya Allah di pertemuan besok ya, kita akan bahas tentang titik bekam. Ya, yang kedua, wanita pada saat haid hari pertama atau sedang keluar banyak darah itu juga tidak boleh dibekam. Wanita hamil pada trimester pertama itu pun tidak boleh dibekam karena akan mengganggu janinnya. Yang ketiga, pasien yang baru selesai makan, belum 1 jam makan. Kenapa? Karena energi yang digunakan untuk mencerna makanan nanti akan terbagi dengan energi yang digunakan untuk membentuk darah baru pasca bekam. Hasilnya apa? Muntah. Ya, hasilnya seperti itu. Makanya pasien yang baru selesai makan jangan langsung dibekam, kasih dulu jeda ya. Terus pasien dengan hipertensi maligna. Apa hipertensi maligna? Hipertensi maligna itu tekanan darah tinggi yang sekaligus terjadinya. Contohnya sekarang sih tensinya 120, tapi begitu mau dibekam tiba-tiba 150, 160, jangan dibekam dulu, karena itu berbahaya, bisa mengakibatkan pecah pembuluh darah. Ya, yang berikutnya pasien terlalu tua di sini bukan tua usianya, tapi tua kondisinya. Sudah terlalu lemah ya, mungkin usianya baru 40 tahun, 50 tahun, tapi sudah terlalu kelihatan lemah, yang dibekam karena khawatir mengakibatkan drop. Yang kedua, pasien dengan keluhan diabetes mellitus yang sudah pada tahap gangren. Jelas ya, kalau sudah tahap gangren, dilukai, ya nanti khawatir lukanya tidak sembuh. Terus yang berikutnya, pasien yang sedang dalam tahap cuci darah, ini juga jangan. Karena kalau orang yang cuci darah itu, jelas tubuhnya tidak bisa memproduksi darah baru, makanya harus ditransfusi. Nah, kalau kita ambil dengan bekam, khawatirnya malah dia ngedrop. Ya, pasien yang diare juga tidak boleh dibekam. Dan pasien yang dehidrasi, dia ada kekurangan cairan, diare dan dehidrasi itu kekurangan cairan, jadi kalau dibekam khawatir malah mengakibatkan dehidrasinya semakin parah. Oke, saya akan buka dulu kolom chat nih barangkali yang bertanya dari Pak Idi. Nah, Pak Idi, apakah kedalaman jarumnya bisa sampai dermis kalau pen bekamnya sampai full diputarkan kedalamannya? Oke, biasanya sih tidak ya. Biasanya tidak, karena ukuran pen lancet itu sudah diberikan jarak antara jarum dengan ujung pen lancetnya. Jadi kalau misalkan kita putar sampai maksimum pun, itu tidak sampai melukai dermis. Apalagi untuk pasien-pasien yang kulitnya tebal, nah, itu insya Allah tidak sampai dermis. Oke, silakan barangkali ada yang bertanya lagi. Saya persilakan waktunya. Ya, jadi sekali lagi, kita akan membahas bekam ini 2 hari ya. Insya Allah besok kita akan bahas teknis membekamnya. Setelah kita tahu nih teori bekamnya hari ini, supaya besok kita benar dalam melaksanakan teknisnya gitu, teknik membekamnya. Baik, ini dari Kang Beni. Kang Beni bertanya, bagaimana prosedur pembersihan kop darah yang benar? Ini yang sebetulnya ada di materi besok ya Insya Allah, tapi saya akan jelaskan secara singkat dulu sekarang. Cara pembersihan kop yang benar itu, yang pertama, rendam kop dalam cairan klorin. Kemarin sudah saya bahas cairan klorin itu apa? Biclean. Ya, cairan biclean yang dicampur dengan air. Perbandingannya berapa? 1:10. Jadi kalau kita mau membuat cairan klorin, airnya 10 gelas, maka bicleannya 1 gelas. Airnya 10 liter, maka bicleannya 1 liter. Perbandingannya 1:10. Ya. Jadi kalau misalkan kita mau bawa 1 liter biclean, maka airnya 10 liter. Itu untuk membuat cairan klorin perendaman untuk kop bekam. Yang pertama itu. Direndamnya berapa lama? 15 sampai 30 menit. Direndam selama 15 sampai 30 menit. Yang berikutnya, dicuci dengan air mengalir dan menggunakan sabun disinfektan. Jadi maksudnya dicuci di bawah keran gitu ya. Dicuci di bawah keran menggunakan sabun disinfektan. Supaya apa? Supaya sisa-sisa virus yang memang belum terbuang sempurna dalam cairan klorin ini hilang melalui cairan disinfektan. Cuci bersih dalam air mengalir, ya. Terus bisa juga setelah itu setelah dicuci dengan air bersih dibilas ya sampai bersih, hilang sabunnya, kemudian disemprot pakai alkohol 70%. Ya, disemprot pakai alkohol 70%. Untuk apa? Untuk benar-benar memastikan sudah tidak ada lagi kuman yang tersisa. Kemudian baru dikeringkan. Dan setelah kering, simpan di tempat yang benar-benar terhindar dari debu dan kotoran. Disimpan di tempat yang tertutup. Itu tahapan membersihkan kop bekam yang sesuai dengan standar Dinas Kesehatan ya. Jadi ada 3 tahapan. Yang pertama direndam dengan cairan klorin,
yang kedua dicuci dengan sabun disinfektan, yang ketiga disemprot dengan alkohol 70%. Baru dikeringkan. Kalau punya sterilisator, silakan masukkan ke dalam sterilisator. Tapi kalau tidak punya, cukup dibersihkan sampai kering, ya, bersih dan kering, dan disimpan di tempat yang benar-benar tertutup, terhindar dari debu dan kotoran. Terus pertanyaan yang selanjutnya, apakah bisa pakai Proclean? Sama, bisa Pak ya. Soalnya baik clean dan Proclean itu sama-sama cairan klorin sebetulnya. Cairan pemutih itu adalah cairan klorin. Jadi mau baik clean, Proclean, sun clean gitu ya, itu bisa. Ya, bisa digunakan sebagai cairan perendam kop bekam setelah kita melakukan terapinya. Oke. Oke ya. Jadi itu pemahaman awal tentang bekam. Insya Allah di pertemuan selanjutnya besok kita akan ke teknis. Ada beberapa teknis. Yang pertama, teknis membekam, mengetahui titik-titik bekam, ya. Yang kedua, teknis sterilisasi, tadi ya seperti yang sudah kita bahas. Yang ketiga, teknis penanganan kegawat daruratan. Insya Allah kita akan bahas besok 3 materi ini. Karena semuanya berhubungan ini. Kalau kita cuma bisa membekam saja, tahu titiknya saja, tapi begitu mendapati kondisi gawat darurat, kita tidak bisa menyelesaikannya, itu pun fatal. Karena tidak sedikit orang yang dibekam itu mengalami kondisi gawat darurat. Ada yang kesurupan, ada yang pingsan, ada yang gatal-gatal setelah dibekam, kemudian ada juga yang darahnya tidak berhenti mengalir. Itu kan harus kita tahu cara penanganannya sebagai seorang terapis. Nggak mungkin begitu kita membekam seseorang, tiba-tiba dia pingsan, kita tinggal begitu aja, kita nggak mungkin. Nah, makanya insya Allah besok kita akan bahas bagaimana cara membekam yang sesuai standar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan malam hari ini tentang teori dasar bekam, kita tahu apa itu bekam, kulit bagian mana saja yang dibekam, terus kapan bekam diturunkan, dan dalil-dalil tentang bekam, serta kontraindikasi di dalam bekam, bisa menjadi bekal kita supaya tidak sembarangan dalam membekam. Pertama, kalau kita tahu bahwa bekam ini metode sunnah, kita tidak sembarangan. Karena dalam menjalankan ibadah itu kita harus sesuai dengan, bukan protokol kesehatan ya, harus sesuai dengan panduan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus ittiba, ya, kita harus ittiba. Dan kalau kita tahu tentang kontraindikasi bekam, maka kita pun akan hati-hati melihat orang-orang apakah ini boleh dibekam atau tidak. Ya tidak sembarangan, karena khawatir kalau memang ini orang tidak boleh dibekam, tapi kita paksakan membekamnya, mungkin akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, mungkin saja bisa drop, atau mungkin yang lebih parah bisa sampai menyebut ajal akibat bekam. Karena pernah ada kasus orang yang darah tingginya maligna, hipertensinya maligna, dibekam di titik yang justru meningkatkan tensi darah. Apa yang terjadi? Pembuluh darahnya pecah, Pak. Pembuluh darahnya pecah, stroke. Karena stroke-nya itu akhirnya dia menemui ajalnya. Jadi setelah beberapa hari setelah dibekam dia stroke, kemudian meninggal. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita seperti itu. Oleh karena itu, kita harus ketahui dulu kontraindikasi dalam membekam. Tadi sudah kita bahas ya. Tapi kalau memang belum paham, insya Allah kita besok akan review juga tentang kontraindikasi bekam. Baik, itu saja untuk kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah sudah 45 menit. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, bisa menjadi ilmu baru ataupun tambahan wawasan bagi kita semua. Dan semoga yang sudah menjalankan terapi bekam setelah ini bisa menjalankan terapinya dengan lebih baik lagi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Ya, izin di end ya Bapak Ibu.